Halo pencinta sepak bola. Kali ini kita akan membahas pertandingan big match di Liga Inggris di game week ke-8, yaitu antara Manchester City melawan Liverpool. Kita lihat ya. Bagi kalian yang menyukai sepak bola, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, karena kita akan bahas apapun yang ada kaitannya dengan sepak bola, tentunya dari sisi pandang statistik sepak bola. Manchester City dan Liverpool, dua buah klub besar yang ada di Liga Inggris, yang sudah beberapa kali menjuarai Liga Inggris, dan Liverpool sebagai juara bertahan juga mempunyai kemampuan yang bisa dibilang sangat tinggi saat ini. Ya, persaingan dua klub ini masih membekas ya sampai sekarang. Ya, bisa dibilang mereka adalah rival. Nah, kalau kita melihat dari 6 pertemuan mereka terakhir, hasilnya cukup imbang ya. Yaitu Manchester City 2 kali menang, Liverpool pun 2 kali menang, dan 2 kali seri. Kalau melihat dari klasemen sekarang, Manchester City sekarang berada di posisi 13, sedangkan Liverpool berada di posisi 2. Memang mereka sekarang terpaut satu pertandingan. Ya, Liverpool poinnya saat ini 13, sedangkan Manchester City saat ini poinnya 8. Nah, jika mungkin Manchester City bisa unggul di pertandingan yang satunya, mungkin poinnya nggak sejauh ya, hanya beda 2 ya. Kalau melihat pertandingan mereka terakhir di Liga Inggris pun sama ya, dari 2 pertandingan yang mereka lalui terakhir, Manchester City berhasil menang sekali dan seri 1 kali, sedangkan Liverpool pun seperti itu, dia berhasil seri sekali dan menang sekali. Sebelum pertemuan di 2 klub ini, Manchester City akan melawan Sheffield United di kandang Sheffield United, dan kemungkinan sih Manchester City akan unggul sih menurut kami, sedangkan Liverpool akan berhadapan dengan West Ham, dan kemungkinan juga Liverpool akan menang. Kalau kita melihat statistik tim karakteristik, Liverpool lebih banyak unggul ya dari sisi kekuatan ya. Salah satu kekuatan Liverpool ialah taking down the wings, dia bagus menyerang dari sayap, creating chance through individual skill, menciptakan peluang dari individual skill. Memang tingkat individual pemain Liverpool agak di atas rata-rata ya. Dan terakhir, creating scoring chance. Sedangkan kekuatan untuk Manchester City ya hanya shooting from direct free kick yang saat ini yang sangat kuat ya. Coba kita lihat kelemahannya. Secara kelemahan ternyata memang Liverpool juga lebih banyak. Nah, salah satunya ialah, yang paling lemahnya ialah duel di udara. Sangat lemah duel di udara untuk Liverpool. Samping itu juga ada beberapa kelemahan, yaitu avoiding individual error ya. Memang mungkin karena skill individualnya tinggi, mungkin sering melakukan kesalahan ya, dan mungkin yang bisa mengakibatkan fatal bagi timnya. Nah, kita coba lihat kelemahan dari Manchester City. Manchester City kelemahannya ialah, salah satunya juga adalah duel di udara ya, sama-sama ya. Mungkin Manchester City bisa sedikit lebih unggul. Nanti kita coba lihat statistiknya. Kita lihat per pertandingannya ya. Dari 5 kali pertandingan Manchester City dan 6 kali pertandingannya Liverpool, bisa dilihat di sini secara rata-rata per pertandingannya itu Liverpool masih lebih unggul ya dibandingkan dengan Manchester City. Secara gol, Liverpool melakukan average 3 gol dalam tiap pertandingan, sedangkan Manchester City hanya 2. Shooting pun Liverpool lebih unggul, yaitu dengan 19 shooting per pertandingan, sedangkan Manchester City hanya 16. Nah, untuk duel di udara, memang Manchester City lebih unggul ya, karena persentase kemenangan duel di udaranya sebesar 53%, sedangkan Liverpool hanya sebesar 41%, cukup kecil ya, di bawah 50% ini. Secara possession, Manchester City masih lebih unggul, yaitu di angka 60%, dan Liverpool hanya di angka 57, ya nggak beda jauh ya. Passing successful pun juga nggak beda jauh. Manchester City unggul di angka 88%, sedangkan Liverpool di angka 85%. Secara rating, mereka sama-sama di 6.7. Menarik ya. Kita coba lihat dari situasional statistiknya. Secara conversion rate, memang Liverpool lebih unggul, yaitu sebesar 13%, sedangkan Manchester City hanya 10%. Ya, memang Liverpool lebih jago dalam memanfaatkan situasi ya. Kita lihat secara serangan pun, total dari 15 gol yang dicetak oleh Liverpool, yaitu
Dari open play yaitu sebanyak 11, dari set pieces sebanyak 2, dan penalti sebanyak 2 kali. Untuk Manchester City dari total 8 gol yang dia cetak, 5 dari open play, 2 dari set pieces, dan 1 dari penalti. Sama-sama ya, tapi memang dua-duanya nggak ada dari counter attack nih kalau dilihat nih. Kita lihat positional statistiknya. Secara positional statistik pun mereka cukup merata ya. Mungkin memang untuk Liverpool agak lebih kuat di sisi kiri, sedangkan Manchester City lebih kuat dari sisi kiri juga. Nah, nggak beda jauh lah secara positional statistiknya. Kita masuk ke player statistiknya. Kalau kita lihat 5 pemain teratas yang mempunyai rating tertinggi dari 2 klub ini, Manchester City lebih dominan. Ada 3 pemain dari Manchester City dan 2 pemain dari Liverpool. Kita lihat ya, yang paling tinggi ialah Gabriel Jesus. Posisinya sebagai forward, dia sudah mencetak 1 gol dari 1 kali penampilan. Oh, mungkin ini dia sebagai cadangan ya, karena cuman 1 kali penampilan ini. Tapi poinnya cukup tinggi nih, yaitu di angka 8,38. Kita nggak tahu nih nanti Gabriel Jesus akan dipakai apa enggak. Yang kedua ialah Mohamed Salah. Mohamed Salah itu dari 6 kali penampilan sepanjang 540 menit, dia sudah mencetak 6 gol. Dengan melakukan syuting per game sebanyak 4,8 kali, passing successful sebesar 83,6, dan man of the match sebanyak sekali. Poinnya di angka 7,9, cukup tinggi nih. Yang ketiga ialah Sadio Mane. Dari 5 kali penampilan dia sebanyak 440 menit, Sadio Mane sudah mencetak 4 gol. Melakukan 1 kali assist, dan melakukan syuting per game sebanyak 4 kali. Dan 2 kali menjadi man of the match dengan rating di angka 7,89. Luar biasa emang nih penyerang-penyerangnya Liverpool, cukup produktif ya. Yang keempat ialah Joao Cancelo. Nah, ini juga cuma 2 kali penampilan dia. Sebanyak 180 menit, dia melakukan assist sekali, melakukan shooting per game sekali, dan passing successful sebanyak 82,1%. Angkanya di 7,65. Biasa aja ya. Nah, yang kelima ialah Kevin De Bruyne. Dari 3 kali penampilan dan 1 kali sebagai pemain cadangan sebanyak 292 menit, Kevin De Bruyne sudah mencetak gol yang 1 kali, melakukan assist 1 kali, shooting per game sebanyak 3 kali. Menjadi man of the match sebanyak 1 kali dengan rating di angka 7,38. Tapi kayaknya Kevin De Bruyne tuh kemarin tuh cedera kalau nggak salah, kemungkinan nggak akan main ya. Ya mudah-mudahan sudah sembuh ya, sehingga bisa memperkuat Manchester City melawan Liverpool. Nah, kita coba lihat fakta yang ada ya. Fakta yang ada salah satunya ialah Liverpool are undefeated in 34 of their last 38 match in Premier League. Luar biasa ya. Dari 38 kali pertandingan mereka di Premier League, 34 pertandingan itu tidak terkalahkan. Luar biasa. Kita lihat untuk Manchester City. Manchester City have been winning at both halftime and full time in 8 their past last 9 home match in Premier League. Ya. Jadi dari 9 kali pertandingan kandangnya mereka, Manchester City itu menang baik di setengah babak maupun di pertandingan sampai full di 8 pertandingan terakhirnya mereka. Jadi bisa dibilang saat ini Manchester City kuat sekali di kandangnya. Nah, kita nggak tahu nih seperti apa nanti kejadian di lapangan. Kalau melihat statistik tadi pun kita lihat sepertinya memang Liverpool pun sedikit lebih unggul ya dibandingkan dengan Manchester City. Ya, pertandingan ini pasti tentunya akan sangat menarik untuk kita tonton. Tapi kemungkinan besar saat ini sih Liverpool masih cukup dominan ya di atas Manchester City kalau menurut kami. Kecuali ada hal-hal tertentu yang membuat Liverpool melakukan kesalahan. Nah, itu mungkin yang harus diperhatikan sama Liverpool terkait dengan individual skillnya. Ya, itu menjadi pertimbangan harusnya ya, pertimbangan dari pelatihnya Liverpool. Ya, menurut kami sih Liverpool kemungkinan akan memenangkan pertandingan ini. Cuman nggak akan semudah seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Yang pasti Manchester City akan melakukan perlawanan. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Maju terus sepak bola Indonesia, semoga bisa maju. Adios.